Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir kita sudah sampai pada pembahasan pilar-pilar ibadah dalam Islam. Begitu juga definisi ibadah pada halaman 165. Hari ini kita teruskan pembahasan selanjutnya di halaman 166. Di sini penulis rahimahullah berkata, ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan yang menjadi dasar utama diciptakannya kita juga jin. Bukan berarti kita tidak boleh beraktivitas yang lain. Bukan berarti tidak boleh kita melakukan hal-hal yang lain, akan tetapi yang paling utama, yang paling wajib untuk kita lakukan adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal-hal yang mubah pun kita berusaha tetap mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal-hal yang mubah pun. Dalam hal-hal yang lazimnya memang dilakukan oleh setiap manusia. Apakah dia mukmin, apakah dia kafir. Sebuah rutinitas yang lazim dilakukan oleh manusia, sebisa mungkin kita tetap berusaha menjadikannya sebagai sebuah nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Misalnya kita yang ikhwan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai wewangian, parfum, ketika keluar rumah, ketika menghadiri sholat jamaah, bermajelis ilmu, dan seterusnya. Maka kegiatan kita memakai parfum itu sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua manusia. Akan tapi sebagai mukmin kita melakukannya bukan hanya sebatas karena ingin tampil wangi, harum, bukan. Akan tapi karena kita tahu Rasulullah SAW menyukainya. Karena kita tahu Rasulullah SAW menyunnahkannya, maka kita pun memakai wewangian tersebut. Kita potong kuku, di mana potong kuku ini merupakan aktivitas yang lazim yang dilakukan oleh seluruh orang. Hatta orang-orang kafir juga melakukannya. Tapi ketika kita hendak memotong kuku, kita ingat karena ini merupakan perintahnya Rasulullah SAW, maka saya pun potong kuku. Tidak membiarkan kuku ini tumbuh panjang. Nah, itu dalam aktivitas yang bersifat mubah. Sebisa mungkin kita juga menyisipkan niatan ibadah di dalamnya. Apalagi yang memang pada dasarnya ibadah. Harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku." Ayat yang ke-57 ini menjadi sanggahan langsung
bagi orang yang barangkali berpikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ibadah kita. Langsung ditepis adanya dugaan yang tidak pantas kepada Allah itu. Allah mengatakan, "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun." Aku tidak butuh rezeki dari mereka. Ya, termasuk ibadah kan juga rezeki Allah buat kita. Berarti Allah pun tidak butuh ibadah kita. Dan memang begitu kondisinya. Allah tidak rugi apa-apa kalau kita tidak mengibadahinya, sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, "Lau ya ibadi kullukum lau annakum lau kuntum ala atqa qalbi rajulin ma zadu fi mulki syai'a." Ya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin ma zadu fi mulki syai'a." Sesungguhnya kalian semua, baik jin dan manusia, yang paling awal sampai paling akhir nanti, seandainya kalian semua dalam kondisi setakwa-takwanya manusia, itu sama sekali tidak akan menambah kerajaanku, kekayaanku, kekuasaanku sedikit pun, sama sekali enggak. Ya. Allah sudah sedari dulu maha kaya, bahkan sebelum diciptakannya kita. Bahkan sebelum diadakannya kita, Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Sehingga ketika kita tidak beribadah, Allah Subhanahu wa taala tidak kenapa-napa. Justru kitalah yang kenapa-napa. Dan kita bisa merasakan itu. Betapa gersangnya hati kita ketika kita mulai jauh dari ibadah. Ya, ketika kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh untuk terus hadir di majelis ilmu. Ya, untuk memperbaharui lagi keimanan kita yang mulai terkikis, yang mulai usang. Sebagaimana itu disebutkan dalam hadis Hanzalah, yang mana ia mengatakan, seandainya aku atau ketika aku berada di majelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah surga dan neraka itu tampak jelas di hadapanku. Artinya keimanannya meningkat, terasa betul keimanan itu meningkat. Tapi begitu meninggalkan majelis ilmu dari Nabi SAW, seolah-olah hal itu mulai pudar sedikit demi sedikit. Yang kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa yang namanya iman, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Dan yang menjadi sebab atau salah satu sebab membuat iman kita naik lagi, meningkat lagi adalah menghadiri majelis ilmu. Dan menghadiri majelis ilmu sendiri termasuk ibadah yang paling agung. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka. Akan tetapi merekalah yang membutuhkannya. Karena ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, tidak bisa dengan caranya sendiri. Semuanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an, baik di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang enggan, menolak beribadah kepada Allah, maka dia termasuk orang yang sombong. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ghafir ayat 60. "Wa may yastakbir an ibadati fasayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku. Aku akan perkenankan, aku akan kabulkan doamu itu." Sesungguhnya orang-orang yang enggan, yang sombong untuk mengibadahiku, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang sangat hina. Maka orang yang enggan, yang menolak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang sombong. Makanya iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam oleh Allah, di mana perintah Allah itu kan merupakan ibadah sesungguhnya. Kalau dia laksanakan namun dia menolak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aba wastakbar. Iblis enggan dan iblis sombong, ya. Maka orang-orang yang menolak untuk mengibadahi Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah orang yang sombong. Walaupun dia mungkin di tengah-tengah sesamanya, di tengah-tengah manusia dikenal sebagai orang yang begitu tawadhu', begitu rendah diri, ya, atau rendah hati, afwan. Tapi dia nggak mau beribadah kepada Allah dengan tidak beragama Islam, dengan tidak beriman, maka dia sesungguhnya adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terkecoh kita.
dengan dakwah-dakwah yang berusaha untuk mengunggulkan orang kafir yang berakhlak baik di atas orang mukmin yang kurang berakhlak. Kan dakwah-dakwah semacam ini mulai digencarkan oleh mereka-mereka yang qadarullahnya tidak sedikit berlatar belakang sebagai kaum akademisi, ya. Mereka berkata begitu, masa iya orang seberjasa Albert Einstein nggak bisa masuk surga? Ya, jasanya kan banyak buat dunia ini. Cuma gara-gara tidak beragama Islam, ya. Ada ucapan-ucapan seperti itu, ya. Masa orang yang mukmin ini bisa masuk surga padahal ya biasa-biasa aja, nyaris nggak ada jasanya buat dunia. Sementara yang satu lagi gara-gara nggak beragama Islam, padahal jasanya banyak, nggak bisa masuk surga. Ya, orang awam kalau disodori, ya, hal-hal semacam ini nggak mustahil akan mengamininya, nggak mustahil akan menyetujuinya hingga ia pun berkeyakinan bahwa orang yang beragama Islam pun bisa masuk surga. Ya, orang yang tidak beragama Islam pun bisa masuk surga asalkan dia berakhlak baik, padahal tidak bisa. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, di samping itu dia beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Musyrik itu kan artinya menduakan. Harusnya dia mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya saja, dia malah asyraka ma'allah, malah dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Malah dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan yang dia lakukan. Dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Dia mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, tapi juga persembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Makanya tauhid tidak akan sempurna kecuali jika terpenuhi dua rukunnya, an-nafyu wal isbat, ya, meniadakan dan menetapkan. Apa yang ditiadakan? Semua hal yang selain Allah Subhanahu wa taala ditiadakan, bahwa hal-hal itu tidak berhak untuk diibadahi. Bahwa hal-hal itu, benda-benda itu tidak berhak untuk disembah. Itu ditiadakan. Ditiadakan artinya diingkari, tidak bisa diterima. Kemudian yang keduanya adalah al-isbat, menetapkan bahwa peribadatan hanya boleh dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau hanya menafikan saja, kita belum jadi orang yang beriman. Ya. Tidak ada sesembahan begitu. Semua sesembahan dinafikan, diingkari, berarti termasuk juga Allah. Belum beriman kita. Atau hanya mengisbat saja bahwa Allah lah sesembahan, akan tetapi tidak menafikan yang lain, bahwa yang lain tidak boleh jadi sesembahan, tidak berhak jadi sembahan, ini pun belum menjadi sebuah iman. Ini pun belum menjadi sebuah tauhid. Maka tauhid dan iman itu harus terdiri dari dua hal tadi, an-nafyu wal isbat. Meniadakan ketuhanan, hak untuk disembah dari selain Allah, dan menetapkan ketuhanan dan hak untuk disembah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah saja, tetapi dengan selain yang disyariatkannya, maka dia adalah mubtadi' alias pelaku bid'ah, ya. Namun tentunya untuk memvonis seorang muslim dengan sebutan musyrik atau dengan sebutan mubtadi' ahlil bid'ah tidak bisa serampangan, tidak bisa gegabah, tidak bisa sembarangan. Tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan syirik langsung divonis sebagai seorang musyrik. Sekali lagi, tidak setiap seorang muslim, ya, yang beragama Islam jatuh dalam perbuatan syirik langsung otomatis disebut divonis sebagai seorang musyrik, tidak bisa sembarangan itu, ya, tidak bisa secepat itu, termasuk juga kebid'ahan. Dan barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah saja dengan apa yang disyariatkan, maka dia adalah mukmin muwahhid, ya. Jadi di dalam paragraf ini beliau menyebutkan atau menukil perkataan yang di dalamnya ada 4 golongan manusia. Yang pertama tadi yang menolak untuk beribadah kepada Allah, ya, yang sombong. Kemudian yang kedua, dia mau beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ini yang kedua yang disebut sebagai musyrik. Kemudian yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah saja tapi dengan hal yang tidak pernah Allah syariatkan, ya. Dia ahli tauhid,
tapi sayangnya melakukan kebid'ahan. Yang terbaik yang keempat, dia mengibadahi Allah saja dan dia mengibadahi Allah dengan yang Allah syariatkan. Itulah mukmin muwahhid, ya, mukmin muwahhid. Ini 4 golongan yang disebutkan dalam perkataan ini. Yang pertama orang yang sombong, yang kedua orang yang musyrik, ketiga mubtadi', yang keempat mukmin muwahhid. Berikutnya pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar, yaitu al-hub, al-khauf, ar-raja. Ada cinta kepada Allah, ada takut kepada Allah, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Sedangkan khauf harus dibarengi dengan raja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini, tidak bisa tidak. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan hal yang demikian. Beliau mengatakan as-salafus tahabbu an yuqawwiya fi as-sihhati janahal khauf ala janahir raja. Wa 'inda al-khauf ad-dunya yuqawwi janahar raja ala janahil khauf. Kaum salaf pendahulu kita itu sangat menganjurkan untuk lebih menguatkan rasa takut dibandingkan rasa harap ketika sedang dalam kondisi sehat walafiat. Kalau dalam kondisi sehat walafiat bisa ngapa-ngapain, termasuk bisa maksiat, itu yang harus lebih dikuatkan, didominankan rasa khaufnya dibandingkan rasa rojaknya. Ya. Nanti ada penjelasannya kenapa begitu. Sebaliknya, kata beliau, wa indal khuruji minad dunya yuqawi janahar raja ala janahil khauf. Tapi dalam saat-saat akhir meninggalkan dunia atau dalam saat kondisi sakit yang begitu berat, yang begitu hebat, hendaknya seorang mukmin lebih menguatkan rasa harapnya kepada Allah Ta'ala dibandingkan rasa khaufnya. Khaufnya ada, tapi rasa harapnya lebih kuat, lebih dominan saat dalam kondisi menjelang akhir hidupnya. Itu yang harus dilakukan, ya. Kemudian al-khawfu war-raja'u lil mu'min kal janahaini bin nisbati lit-ta'ir. Di mana khauf dan raja itu bagi seorang mukmin seperti 2 sayap bagi seekor burung. Lakinnahu yatiru bihima fis sama'i ta'abbudi li rabbih. Yang membedakan adalah burung itu terbang di udara, sedangkan seorang mukmin terbang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala budda min tahqiqit takafu'i wat tawazuni bainal khaufi war raja. Harus ada keseimbangan antara khauf dan raja dalam hati seorang mukmin. Hatta tastaqima hayatuhu fid dunya, agar hidupnya benar dalam kehidupan dunia ini. Wa yafuzu bin na'imi fil akhirah, dan di akhirat dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian inna taghlibal khawfi duna hajatin ilaihi yufdhi ilal qunut, di mana lebih menguatkan rasa takut padahal tidak ada kebutuhan untuk menguatkan, mendominankan rasa takut dibandingkan roja, itu akan mengakibatkan seorang hamba jatuh dalam keputusasaan. Ya, seorang hamba, ya, kayak tadi misalnya dalam kondisi menjelang akhir wafatnya, mestinya dia lebih kuatkan rasa harap terhadap ampunan Allah. Malah kebalik, dia kuatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak dibutuhkan untuk menguatkan rasa takut dalam kondisi, dalam momen seperti ini. Apa yang akan terjadi? Sikap semacam itu akan membuat dia jatuh dalam keputusasaan. Seolah-olah dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kama anna taghlibar raja duna hajatin ilaihi yufdhi ila al-amnil muaddi ila at-tafrit. Sama saja, lebih menguatkan sisi harapan atau roja
Padahal tidak ada kebutuhan untuknya, itu akan membuat seorang hamba jadi merasa aman dengan kesalahannya. Ya, misalnya seorang hamba mau maksiat, yang dikedepankan malah rasa rojaknya, seperti mengingat apa, misalnya Allah kan Maha Pengampun. Ya, Allah kan Maha Pemaaf, udahlah pasti dimaafkan, pasti diampuni. Ya, sambil ngambil duit orang. Ya, rojaknya diperbesar. Apa yang akan terjadi? Akan membuat dia terus bermaksiat kalau begitu. Makanya tadi dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ada kalanya kita lebih menguatkan rasa khauf dalam kondisi-kondisi yang genting. Contohnya, kita merasa sudah tidak lama lagi akan ada di dunia ini, atau kita sedang mengalami sakit yang begitu hebat, yang begitu berat, maka dikedepankan rasa rojaknya. Agar tumbuh selalu optimisme kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar selalu tumbuh sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi-kondisi demikian. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, lagi sehat walafiat, lagi bisa kesana kemari, bisa berbuat ini dan itu, lagi banyak uang dan seterusnya, lebih kedepankan rasa khauf kepada Allah Ta'ala agar itu menjadi kontrol buat kita. Ya, jangan kebolak-balik. Lagi sehat begini-begini, yang dikedepankan rojaknya, terus nyaris nggak ada khaufnya. Yang terjadi apa? Ya maksiat terus. Ya. Karena apa? Yang dia kedepankan rasa rojaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kondisi sehat itu dia lebih membutuhkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya harus ada. Tidak bisa hanya sekedar cinta saja tanpa khauf, tanpa rojak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ini tentang orang-orang mukmin. Dalil tentang harus adanya kecintaan di dalam ibadah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada rasa enggak suka terhadap Allah, atau rasa enggak suka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum, kata Allah. Yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah gugurkan seluruh amal-amal mereka. Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Jadi mencintai Allah itu berarti mengharuskan kita juga mencintai apanya? Syariatnya. Mencintai ketentuan-ketentuannya. Mencintai keputusan-keputusannya, tidak boleh ada rasa tidak suka apalagi benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun mungkin kita belum bisa melakukannya, setidaknya jangan sampai ada rasa benci. Misalnya yang muslimah sangat-sangat benci sekali terhadap syariat poligami, enggak boleh. Terlepas belum bisa menerima suaminya berpoligami, paling tidak jangan benci syariatnya. Itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dia bisa melaksanakannya atau belum. Yang penting jangan ada rasa benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk laki-laki juga sama demikian, ya. Ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin barangkali bagi dia menyulitkannya, memberatkannya. Harus sholat jamaah ke masjid 5 kali dalam satu hari. Ya. Ribet amat sih. Repot amat sih, padahal sama-sama sholat zuhur ya 4 rakaat di rumah, di masjid juga cuman 4 rakaat, nggak ada yang beda, nggak boleh. Ya, kalau belum bisa ke masjid minimal jaga komentarnya, sambil terus berdoa dan berusaha. Ya, maka jangan sampai seorang mukmin membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah berarti juga harus mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan khauf dan raja, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Penuh harap dan cemas. Ini syahidnya, ini poinnya. Ada rasa harap, ada rasa cemas. Cemas tidak dikabulkan bukan bersuudzon kepada Allah,
tapi lebih kepada tahu diri. Saya banyak kurangnya. Saya banyak salahnya. Saya khawatir doa saya enggak dikabulkan. Tetapi saya tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Ini kan harapan berarti. Jadi diseimbangkan antara dua rasa tersebut dalam hatinya saat dia memanjatkan doa kepada Allah taala. Sebagian salaf mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta maka dia adalah zindiq. Ya. Ada emang orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, ada. Ya. Yang tidak dilandasi dengan rasa khauf, tidak dilandasi dengan rasa roja, ya. Ada perkataan dari mereka itu yang kurang lebih maknanya atau redaksinya, ya Allah jika aku mengibadahimu karena berharap sorgamu, jauhkanlah aku dari sorgamu. Ya Allah jika aku mengibadahimu karena takut nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Ya. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa dia beribadah kepada Allah itu karena rasa cintanya kepada Allah. Bukan karena berharap surga, bukan karena takut neraka. Ya, seolah-olah ini kan keren sekali ini. Ya bagi orang yang nggak ngerti. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta surga. Dan Nabi SAW juga mengajari kita untuk berlindung dari neraka. Ya, harus seorang mukmin harus berharap surga. Harus seorang mukmin harus takut dari neraka. Kalau kita nggak boleh berharap surga, buat apa Allah Subhanahu wa taala iming-imingi kita dengan surga dalam banyak ayatnya, dalam banyak hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau juga kita nggak boleh, nggak perlu takut masuk ke dalam neraka, buat apa Allah Subhanahu wa taala takut-takuti kita dengan neraka? Di dalam banyak ayatnya, di dalam juga banyak hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa cinta saja itu kebatilan yang sungguh nyata. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya ayat 90 mengatakan wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka memanjatkan doa kepada kami dengan penuh rasa harap dan cemas, rasa takut, ya. Jadi hal-hal semacam ini perlu dipahami dengan baik. Ada juga yang puji-pujian biasanya itu dilantunkan di masjid-masjid sebelum adzan maghrib tuh biasanya, ya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, ya. Terus apa lanjutnya itu? Wala aqwa 'alan naril jahimi, ya. Pernah dengar kayak ini? Kalau pakai nada baru dengar ini. Kalau nggak pakai nada yang mana sih ini gitu ya. Tapi kalau ada nadanya, oh yang itu gitu, ya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, ya. Ya Allah, aku nggak pantas jadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi, ya. Tapi aku nggak kuat juga dengan neraka jahim. Maunya apa sih ini ya? Masuk surga ngerasa nggak pantas. Masukin neraka nggak mau. Maunya di mana kamu, ya? Ya harus jelas kita sebagai mukmin, kita minta surga, berlindung dari neraka, ya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, ya. Wala aqwa 'alan nari jahimi, ya. Tuhanku, ya Allah, begitu maksudnya. Aku tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, tapi juga tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka jahim. Ya tidak demikian. Minta surga, ya. Wa idza sa'alta Allah fas'alillaha al-firdaus, ya. Kalau kamu minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga Firdaus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa neraka, ya. Contohnya adalah doa yang kita baca di akhir tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, langsung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Maka kita jangan terbawa oleh ungkapan-ungkapan yang kelihatan begitu indah sekali tapi sesungguhnya bertabrakan dengan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dalam Islam, ya, prinsip-prinsip yang sangat mendasar dalam Islam. Semua ucapan harus ditimbang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan hanya dilihat indahnya saja padahal hakikatnya bertabrakan dengan akidah yang sahihah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, dia adalah zindik. Zindik itu orang yang berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah hanya dengan roja, maka dia adalah murji,
ya, seorang yang terpapar minimal, ya. Kita tidak langsung memvonis dia secara individu bahwa dia adalah seorang murji, minimal terpapar begitu virus irja, yaitu orang yang memisahkan antara iman dengan amal, bahwa iman dengan amal tidak ada hubungannya. Kamu mau sebanyak apapun maksiatmu, itu tidak akan mempengaruhi keutuhan imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kayak begini ya udah kebablasan terus melakukan dosa, ya. Karena bagi mereka antara iman dengan amal itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Dan barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah hanya dengan khauf saja, maka dia adalah haruri. Haruri adalah orang-orang khawarij yang dulu mereka dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian lari ke daerah yang bernama Harura, ya, hingga mereka pun disebut dengan haruri. Suatu ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah kita wajib untuk mengqadha salat yang kita tinggalkan saat sedang haid, ya. Maka sebelum menjawab pertanyaan itu, Aisyah langsung bertanya balik kepada penanya itu, si perempuan itu, aharuriyatun anti? Apakah kamu orang haruriyah? Maksudnya orang yang terpapar virus orang khawarij yang lari ke daerah yang bernama Harura. Enggak, saya cuma tanya saja, kata perempuan tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nu'maru biqadha'is shalah wala nu'maru biqadha'is kunna nu'maru biqadha'is siyam wala nu'maru biqadha'is shalah. Aisyah kemudian menjawab, kami diperintah untuk mengqadha puasa, namun kami tidak diperintah untuk mengqadha salat, ya, tidak perintah untuk mengqadha salat. Jadi haruri adalah orang yang berpemahaman khawarij yang dulu lari ke daerah yang bernama Harura. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan hub, khauf dan raja, maka dialah mukmin muwahhid yang sesungguhnya. Ya, jangan cuma satu, yang lain ditinggalkan. Hanya hub saja. Kalau hub saja, zindik. Ya, bisa jadi orang zindik. Dia enggak berharap surga Allah, dia enggak takut hukuman Allah. Kalau hanya rojak saja, dia bisa terpapar virus irja. Orang-orang yang memisahkan antara amalan dengan keimanan, sehingga kebablasan terus, ya, dalam bermaksiat. Karena mereka merasa aman aja, udah mau ngapain juga, enggak ada hubungannya sama iman, iman kita aman, utuh begitu. Padahal tidak. Ahlussunnah meyakini bahwa amal dengan iman ada hubungannya. Iman akan bertambah dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ibadah. Iman akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf saja, maka dia seperti orang haruri atau orang-orang khawarij yang memang rasa takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tingkat mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking dan itu enggak benar, ya. Makanya ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hendak mendebat mereka, berdiskusi, berdialog dengan mereka, Ibnu Abbas sengaja mengenakan pakaian terindah yang beliau miliki. Ya, kemudian mendatangi perkampungan orang-orang Haruri atau orang-orang Khawarij ini. Dan benar saja orang-orang Khawarij di sana pun langsung memandang Ibnu Abbas dengan tatapan yang tajam. Seolah berkata, apa iya sahabat Nabi bajunya kayak begini bagusnya. Dan Ibnu Abbas menyadari itu sedari awal, menyengaja. Hingga akhirnya Ibnu Abbas pun begitu mendapati respon mereka yang sesuai dengan yang diprediksi oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapakah gerangan yang berani mengharamkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hambanya sebagai rezeki bagi mereka. Baju ini bagus. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Allah halalkan. Kenapa kalian haramkan? Ya, seolah Ibnu Abbas berkata demikian dengan membacakan ayat tadi kepada mereka. Ya, dan mereka pun kata Nabi SAW adalah orang-orang yang kalau kita membandingkan ibadah kita dengan ibadah mereka, kita ngerasa insecure, yang ngerasa nggak ada apa-apanya dengan ibadah yang mereka lakukan. Karena memang khauf mereka begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sudah kelewat batas sampai pada taraf mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat yang benar adalah seorang yang menggabungkan antara ketiga hal tersebut. Ada hub, ada khauf, ada rojak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan adanya perintah. Tadi yang Aisyah jawab tadi. Ketika ditanya apakah kita wajib mengqadha salat, apa jawab Aisyah? Kunna nu'maru biqadha'is shiyam wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Apa yang menjadi syahid atau poin utama dari jawaban Aisyah berkenaan dengan pembahasan kita? Bahwasannya yang namanya ibadah harus dilandasi dengan adanya perintah. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ya, jangan kamu saking semangatnya, sholat pun kamu qadha. Ya, seorang muslimah haid 7 hari, 8 hari, 9 hari, akhirnya dia qadha semuanya. Enggak ada perintahnya. Sekalipun kamu benar-benar ingin ta'abbud lillah, ingin mempersembahkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cintamu, tapi enggak ada perintah yang enggak bisa dilaksanakan. Enggak boleh dilaksanakan karena tidak adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah. Bid'ah yang tertolak. Ini ada kata-kata mardudah, bukan berarti alias apa? Tertolak, bukan berarti ada bid'ah yang diterima, bukan, ya. Mardudah apa lawan kata mardudah? Makbulah, ya. Jadi jangan salah paham. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, berarti bid'ah yang tertolak. Langsung kepikiran, berarti ada bid'ah yang makbulah nih. Berarti ada bid'ah yang diterima enggak. Penyematan atau penambahan kata mardudah di sini sebagai penegasan bahwa yang namanya bid'ah itu pasti tertolak. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Wala ta'sau itu artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mufsidin sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan. Adanya penggunaan kata wala ta'sau, jangan kamu berbuat kerusakan, kemudian ditambah dengan mufsidin. Mufsidin adalah orang-orang yang merusak, ya. Itu merupakan penegas dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu jadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi penambahan kata mardudah di sini sifatnya untuk penegas, ya, bukan untuk membagi ada yang mardudah, ada yang makbulah, tidak demikian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tentunya amalan-amalan agama, ya. Hal ini yang masih terus belum difahami oleh banyak saudara-saudara kita. Ya, ini tugas kita bersama untuk memahamkannya kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan amalan yang tidak ada dasarnya yang akan tertolak adalah agama, amalan yang di dalam agama ini. Bukan amalan dunia. Amalan dunia silahkan kita berinovasi, ya, kita berkreasi sebanyak mungkin, sebebas mungkin selama tidak bertabrakan dengan aturan Allah Ta'ala. Sudah masuk Isya belum? Sudah masuk Isya, kita teruskan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.